Assalamualaikum Sobat BW, ketemu lagi di BW Lounge. Saya beberapa hari ini dapat berita yang menurut saya sih luar biasa. Itu berkaitan dengan napi yang dibebaskan dengan alasan COVID, tapi berulah lagi. Jadi ada si malakama, kebijakan napi dalam penanganan COVID. Kalau dilihat secara umum, apa yang dikemukakan Yasona ada baiknya atau ada betulnya, bukan baiknya. Kenapa? Ya kalau mau mengatasi pandemi COVID, salah satunya adalah bagaimana mengendalikan supaya tidak terjadi kerumunan. Dan hampir tidak mungkin potensi penyebaran pandemi COVID-19 bisa ditangani. Karena rasio jumlah orang dan luas square meters dari tahanan itu berlebih. Jadi hampir tidak mungkin. Apalagi kalau lihat kebijakan di berbagai negara di dunia ini. Sebagian besarnya mulai membebaskan para napi. Sebut saja misalnya di sini, di Iran ada 95.000 yang dibebaskan, di Brazil ada 34.000 yang dibebaskan. Begitupun di California, Amerika, dan di berbagai tempat lainnya. Jadi memang dibebaskan. Apalagi klaim dari Yasona, Menteri Hukum dan HAM, katanya dia mendapatkan surat dari Komisi Tinggi untuk HAM PBB, Michael Bachelet, yang merekomendasikan supaya ada pembebasan. Lebih-lebih kemudian ada juga informasi lainnya. Ternyata di berbagai tempat di mana napi-napinya tidak dibebaskan, justru timbul kerusuhan. Karena para napi itu ketakutan akan terkena dampak dan menjadi bagian dari penyebaran pandemi COVID itu. Kita akan diskusikan lagi. Jadi Sobat BW, dikatakan bahwa LP kita overcrowded dan overcapacity. Yes, itu fakta yang tak mungkin diingkari. Apalagi kemudian juga ada masalah kondisi fasilitas itu memungkinkan penyebaran itu menjadi lebih cepat. Fasilitas kesehatan yang bermasalah, fasilitas kebersihan yang bermasalah, dan lain-lain. Belum lagi fasilitas makan. Jadi LP memang juga keras bisa menjadi salah satu tempat penyebaran COVID. Tapi kemudian adakah justifikasi lain yang bisa digunakan? Justifikasi lainnya adalah sebenarnya pemerintah masih malu-malu. Biaya untuk mengurus napi-napi di LP juga cukup besar. Tapi nanti itu kita akan cek lebih lanjut. Apalagi yang menarik, ternyata sebenarnya ketika kita membicarakan kebijakan ini, ada yang mempersoalkan. Misalnya saja Reza Indragiri, satu ahli di bidang psikologi forensik, dia mengatakan begini, ternyata alasan antara tujuan COVID dan argumen yang dibangun bahwa yang dilepaskan itu adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk asimilasi dan berintegrasi, itu gak nyambung. Itu menurut Reza. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga apa yang dikemukakan Reza. Lebih-lebih sebenarnya argumen yang keduanya, Reza mempertanyakan apakah dalam pemberian pembebasan ini orang yang akan dibebaskan itu sudah ditakar risikonya. Ini menurut saya argumen yang menarik untuk diajukan. Dugaan saya tidak ada sama sekali penakaran risiko seperti yang dimaksudkan oleh Reza.
ini yang juga penting untuk dipersoalkan. Jadi Reza tidak setuju dengan alasannya. Nah, yang paling menarik adalah 3 soal lainnya. Bagian yang pertama, ternyata ada selingkuh dalam tanda petik di dalam proses pembebasan. Di media muncul berbagai pernyataan di mana ada pengakuan dari para napi yang dibebaskan itu bahwa dia harus membayar. Dia harus membayar. Bahkan modus operandinya menurut saya agak sistematis. Karena dia tidak membayar langsung kepada petugas, tapi membayar kepada napi lainnya. Dan baru napi lainnya itu membayar kepada petugas. Biayanya berkisar sekitar 5 jutaan sampai 7,5 juta. Pertanyaannya adalah apakah hal ini sudah diantisipasi? Ya, kita mendengar bahwa tim Dirjen Pemasyarakatan sudah mengklarifikasi berita-berita seperti ini. Tapi lagi-lagi ini patut disesalkan. Kita tidak cukup pandai mengantisipasi potensi resiko yang muncul. Salah satunya adalah suap menyuap, jual beli kebebasan. Itu terjadi dan faktual. Soal kedua yang menarik adalah selang beberapa hari setelah napi dibebaskan, ternyata napi-napi itu sebagiannya berulah lagi. Apa alasan mereka? Salah satu alasan mereka adalah dia tidak bisa mencari makan. Karena setelah keluar sebagai napi, dia butuh makan, dia butuh pekerjaan untuk makan. Dan itu tidak ada, tidak disediakan, yang ada saja di luar. Banyak yang kena PHK. Pertanyaannya kemudian, apakah hal ini juga sudah difikirkan? Dan yang lebih mengerikan adalah sekarang masyarakat harus menerima kondisi atas napi yang dibebaskan itu. Dia tidak hanya menghadapi masalah terhadap pandemi penyakit, tapi juga dia sekarang menghadapi masalah was-was mengenai keamanan. Jadi ada problem keamanan. Ada problem di mana masyarakat sekarang tidak hanya was-was terhadap penyakit, terhadap juga para napi yang sebagiannya akan berulah lagi. Mudah-mudahan sebagian besarnya lain tidak berulah. Tapi ini tetap harus diantisipasi. Apalagi masalah yang menarik, ternyata ada dugaan diskriminasi. Ada pertanyaan, kenapa hanya napi kriminal yang dibebaskan? Bukankah persoalan yang sama juga ada di napi-napi politik? Narapidana politik, sebagian dari mereka juga punya masalah dan mereka juga bisa terjangkit dengan pandemi COVID ini. Tidak ada satu suara pun mengenai ini. Saya mendengar ada surat yang dilayangkan ke PBB mempersoalkan ini. Ini isu lain yang menurut saya juga perlu diperhatikan. Pada akhirnya begini, ada ahli, Pak Hipnu misalnya, satu profesor dari Universitas Diponegoro kalau tidak salah, dia menyatakan sebaiknya dikaji ulang saja. Jangan sampai pembebasan dari para napi ini menimbulkan masalah baru. Dan kemudian yang paling menarik adalah sebenarnya pembebasan ini apakah benar-benar untuk persoalan pandemi COVID atau ini bagian dari efisiensi? Karena ternyata kalau dari mulai April sampai Desember ada 270 hari, ada 30.000 orang, dan biaya per orangnya katanya kira-kira 32.000 sampai 35.000. Itu artinya ada duit sekitar 260 M bisa dihemat. Apakah itu yang sebenarnya menjadi dasar? Lalu yang lainnya adalah seluruh napi kriminal dibebaskan. Apakah itu juga termasuk napi-napi yang berkaitan dengan narkoba? Kalau ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin transaksi narkoba akan punya kecenderungan meningkat
karena mereka sebagian besarnya dibebaskan. Dan apakah ini bukan masalah lain yang sedang kita tuang dari kebijakan yang tidak tuntas diantisipasi dan difikirkan? Buah si malakama. Bagaimana pendapat Anda? Ini yang mesti kita pikirkan bersama-sama. Sampai jumpa lagi. Saya Bambang Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.